Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan digabungkan di dalam acara War Room yang diadakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan ada hadiah-hadiah menarik yang disediakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari jangan sampai melewatkan acara ini. Orientasi DK dan HB diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 diadakan setelah ibadah kedua selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mendaftar, segera mengembalikan formulir pendaftaran dan diserahkan kepada Bapak Ari Yakob. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati Umun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita semua diberkati. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Bersama kita katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sadar bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di
di tiap jalanku. Tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua khawatirku. Engkau hari esokku. Sama-sama katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya pada Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan bagiku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersama katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya ada Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya pada Dia sediakan bagiku. Kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, kita percaya kita semua menerima berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Kita nyanyikan dengan suara kita yang terbaik. Kita nyanyikan dengan iman kita. Amin. Amin. Mari katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu diberkati, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Say, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Aku diberkati. Sing it. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlu. Ini pujian kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa,
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Kau yang mampu menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu, kami bersekutu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Dia setia. Kau setia, Dia setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Tuhan, ku tinggikan Kau Raja, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau, ku puji nama-Mu, ku muliakan. Ada yang dapat menandingikan Tuhan. Oh, Yesus, nama-Mu termulia, nama-Mu perkasa Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlukan di waktu yang tepat. Kau menolong hidupku melewati lembah gelap dan gelap malam. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, di tempat yang maha tinggi. Ku memuji-Mu. Oh, Kami percaya Tuhan,
Pertolonganmu akan tiba di waktu yang tepat. Engkau menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Mari lebih lagi kita nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi serukan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang hari Tuhan, kami terima janji-Mu, kami terima perkataan-Mu Tuhan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar ku doakan. Kami percaya Tuhan, kami menjawab segala sesuatu yang kami harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan. Katakan, bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sukacita yang begitu luar biasa kita alami karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai detik ini. Terlebih di dalam ibadah persekutuan kita dengannya pada hari ini. Di sepanjang bulan Juli ini kita belajar satu tema tentang Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Di topik minggu keempat di bulan Juli ini adalah kurban persembahan tersedia bagi yang bersedia berkorban. Sacrifice provided to those who sacrifice. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 22, saya bacakan kepada kita ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Tuhan melakukan banyak hal yang tidak dapat dipahami dan bahkan sering tidak masuk akal bagi manusia. Ketika Tuhan ingin mengatur seseorang, seringkali bertentangan dengan gagasan manusia. Tetapi justru pertentangan dan kesulitan untuk dipahami inilah yang merupakan ujian Tuhan bagi manusia. Saat Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak, hingga saat Abraham benar-benar mengangkat pisaunya untuk menyembelih anak laki-lakinya, menunjukkan kepada Tuhan bahwa hati Abraham adalah benar dan jujur, bahwa Tuhan bagi Abraham adalah segalanya, melebihi dari segala harta dan berkat Tuhan baginya. Sehingga ketika Tuhan meminta anak satu-satunya, yaitu Ishak, yang Allah berikan kepadanya, benar-benar mengembalikannya kepada Tuhan. Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan baginya tanpa perdebatan, tanpa pertanyaan, apalagi menolak. Abraham taat sepenuhnya, tidak dikuranginya, persis yang Allah perintahkan kepadanya. Itulah yang dikerjakan oleh Abraham. Ketaatannya kepada Tuhan adalah karena cintanya bagi Allah di atas segalanya. Ia tidak menyayangi anak satu-satunya melebihi cintanya kepada Tuhan, dan bukti cintanya kepada Tuhan adalah ketaatannya kepada Tuhan yang penuh dengan pengorbanan. Abraham mampu menunjukkan ketaatan dalam dirinya kepada Tuhan, dan hal ini merupakan paling mendasar agar mampu memuaskan tuntutan Tuhan. Ketika Abraham mampu menaati tuntutan Tuhan dengan mempersembahkan Ishak, Tuhan sungguh-sungguh merasakan kepastian serta perkenanannya terhadap Abraham yang telah dia pilih. Orang yang telah dipilihnya itu adalah seorang yang sangat bisa dipercaya untuk mengelola dan melaksanakan janji-janjinya. Meskipun hanya sebuah ujian dan atau tes, namun Tuhan merasa dipuaskan. Dia merasakan kasih kepadanya, dan Allah merasa dihiburkan oleh Abraham. Pada saat Abraham mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak, apakah Tuhan menghentikannya? Tuhan tidak membiarkan Abraham mengorbankan Ishak.
Karena Tuhan sama sekali tidak berniat mengambil hidup Ishak. Jadi Tuhan menghentikan Abraham tepat pada waktunya. Bagi Tuhan, ujian ketaatan Abraham kepada Tuhan lulus ujian dengan sempurna. Hasilnya sangat memuaskan bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rindukan. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Tuhan menggunakan cara-cara yang berbeda untuk menguji setiap orang. Dalam diri Abraham, Tuhan melihat apa yang diinginkannya. Dia melihat bahwa hati Abraham benar dan bahwa ketaatannya tanpa syarat. Abraham taat tanpa syarat. Justru tanpa syarat inilah yang Tuhan inginkan. Orang sering berkata, aku sudah mempersembahkan ini. Aku sudah meninggalkan itu. Mengapa Tuhan masih belum puas denganku? Mengapa Dia terus membuatku menghadapi ujian? Mengapa Dia terus mengujiku? Ini menunjukkan satu fakta. Tuhan belum melihat hatimu dan belum mendapatkan hatimu. Dengan kata lain, Dia belum melihat ketulusan hati seperti ketika Abraham mampu mengangkat pisaunya untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Allah belum melihat ketaatanmu yang tanpa syarat dan belum Tuhan merasa dihiburkan olehmu. Maka adalah wajar jika Tuhan terus mengujimu. Bukankah ini benar? Ketaatan dengan ketulusan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dilakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi dilandasi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada akan tampak dalam sikap hati kita membawa korban persembahan itu sendiri bagi Tuhan. Sikap hati yang benar ketika membawa korban persembahan kepada Tuhan akan tampak pertama, saudara, reaksi kita di saat kita mendengar perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban persembahan kepadanya. Pikiran, perasaan kita di saat kita mendengar perintah suatu persembahan korban tentu akan mengarah kepada apa yang dipersembahkan dan kepada apa atau untuk siapa hal itu dipersembahkan. Apalagi bila hal itu disampaikan di ruang publik atau dikhotbahkan di hadapan banyak orang. Reaksi setiap orang pasti bermacam-macam. Namun bila sikap hati kita benar, maka tentu dalam pikiran, dalam perasaan kita turut mengikutinya. Pikiran persembahan korban itu adalah sesuatu pemberian dari apa yang telah ada pada kita. Dan itu tentu ditujukan kepada Tuhan. Perlu kita ketahui, Tuhan tidak memerintahkan untuk mempersembahkan korban bagi Dia yang tidak diberikan dan disediakan bagi kita. Tuhan hanya meminta atau memerintahkan kita untuk mempersembahkan apa yang telah diberi dan disediakannya bagi kita. Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 2. Dikatakan di sana, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sebelum Abraham punya anak, Tuhan tidak meminta Abraham untuk mempersembahkan anak. Abraham mempersembahkan kambing domba dan segala harta yang lain yang telah Allah berikan kepadanya. Tetapi ketika Tuhan memberi Abraham anak, Ishak, maka Tuhan meminta anak itu untuk dipersembahkan baginya. Prinsip yang sama ketika Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat untuk meminta minum dan makan kepada janda Sarfat, di mana janda Sarfat tinggal sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung yang dimilikinya. Elia meminta kepada janda Sarfat agar dibuatnya terlebih dahulu buat Elia, baru sisanya untuk dia, untuk janda Sarfat dan anaknya. Dan janda Sarfat melakukan seperti firman Tuhan yang dikatakan Elia kepadanya. Maka tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli
tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Kita bisa baca dan memperhatikannya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan korban kepadanya dari yang telah diberikan dan disediakan dalam hidup kita. Sikap hati yang benar ketika membawa korban persembahan kepada Tuhan akan tampak. Bagian yang kedua adalah cara kita mempersembahkan korban itu sendiri. Kejadian 22 ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudari, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu kepada Tuhan, maka ia tidak berlama-lama. Di waktu masih pagi hari, dipersiapkannya sedemikian rupa untuk dibawa ke atas Gunung Moria, di mana Allah menunjukkan tempat korban persembahan itu sendiri. Ia tidak mengulur-ulur waktu. Ia juga tidak melihat tempat sembarangan dan tidak menempatkan korban persembahan itu sesuka hatinya. Namun sesuai dengan petunjuk Tuhan baginya, kapan dan di mana ia harus mempersembahkan korban itu sendiri. Prinsip yang sama bagi kita juga sebagai umat yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan bukanlah asal jadi. Bukanlah asal ada korban persembahan. Bukan di mana saja. Tetapi dengan cara yang tepat. Korban yang tepat. Waktu yang tepat dan tempat yang tepat seperti petunjuk Tuhan bagi kita. Prinsip ini penting kita miliki. Tanda cinta, hormat dan takut kita akan Tuhan. Bahwasanya sungguh-sungguh kita menghormati dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sikap hati yang benar ketika membawa korban persembahan kepada Tuhan akan tampak. Bagian ketiga adalah korban yang terbaik dari segala yang dimiliki. Persembahan korban yang Allah minta adalah sulung di antara segala yang ada, yang telah Allah berikan bagi kita. Allah tidak meminta sisa, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Tuhan menghendaki yang nomor 1 terbaik di antara yang baik. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki dia di nomor 2 kan. Dia adalah raja di atas segala raja. Yang terbaik di antara segala yang baik. Itulah yang Allah kehendaki untuk dipersembahkan kepadanya. Seperti hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan jawab Yesus kepada ahli Taurat dan ahli Farisi. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan. Hukum mana yang pertama dan terutama? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya sebagai korban persembahan baginya. Ishak anak Abraham adalah sulung di antara segala harta yang dimiliki Abraham. Dan yang terbaik di antara segala yang baik yang ada padanya. Allah melihat dan menguji Abraham. Sungguhkah Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Sungguhkah Abraham takut, hormat dan gentar kepada Tuhan? Dan ternyata Abraham membuktikan hal itu. Bahwa Tuhan bagi dia adalah segalanya. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dengan segenap jiwanya. Dan dengan segenap akal budinya. Dia melaksanakan ketaatan penuh ketulusan dan menyenangkan hati Tuhan karena kasih dan hormatnya kepada Allah yang sangat dikenalnya. Abraham sungguh mempercayai Tuhan atas hidupnya dan segala yang dimilikinya. Bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu Allah menyediakan baginya segala yang dibutuhkan. Baik sebagai korban persembahan yang terbaik maupun atas segala kebutuhan dan keperluannya. Bahkan Allah melimpah-limpahi dia dengan segala kekayaan.
Abraham menjadi bapak bagi orang-orang beriman, bapak bagi bangsa-bangsa, dan berkat bagi bangsa-bangsa. Korban persembahan Allah sediakan bagi orang yang menyiapkan dan menyediakan dirinya untuk mempersembahkan korban, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Abraham berkata setelah membawa korban dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan tempat yang tepat, korban yang tepat yang terbaik di antara segala yang baik, seperti petunjuk Tuhan baginya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian 22 ayat 14b. Sikap hati kita yang benar dengan reaksi yang baik untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dengan cara yang tepat dan korban persembahan yang terbaik di antara segala yang baik, karena mengasihi dan menghormati Tuhan lebih dari segalanya, maka korban persembahan telah Allah sediakan bagi kita untuk dipersembahkan baginya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala apapun yang kami butuhkan. Bahkan korban persembahan untuk kami persembahkan kepadamu telah Engkau sediakan dan Engkau berikan kepada kami untuk kami membawanya sebagai persembahan untuk Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau lebih daripada segalanya, mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya, bahwa segalanya adalah Engkau, melebihi daripada yang lainnya Tuhan, melebihi daripada diri kami, daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami memiliki sikap hati yang benar ketika kami membawa korban persembahan kepada Engkau, memiliki reaksi yang tepat bagimu ya Tuhan ketika kami mendengar akan korban persembahan itu sendiri, bahwa korban persembahan itu adalah Engkau Allah yang telah menyediakan itu bagi kami, dan segalanya adalah untukmu. Kami ingin mempersiapkan dengan cara yang baik, dengan waktu yang terbaik, dengan persembahan yang tepat ya Tuhan, dengan korban yang tepat dan di tempat yang tepat di mana Engkau tuntun, di mana Engkau tunjukkan bagi kami. Di rumahmu ya Tuhan, di baitmu ya Tuhan, kami bawa korban persembahan itu. Kami rindu Tuhan, dari segala apa yang kami punya, yang utama dari segala apa yang kami punya, kami persembahkan untuk Engkau. Biarlah Engkau ajar kami terus ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu menolong kami, bahwa segalanya adalah milik-Mu, dan karena segala yang terbaik dari yang baik ya Tuhan, di antara segala yang baik kami persembahkan bagi Engkau, tanda bukti bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan tolong kami, oleh firman-Mu itulah yang terus menolong kami, dan Roh Kudus-Mu terus memimpin kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi serukan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang hari Tuhan. Kami terima janji-Mu, kami terima perkataan-Mu Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu
ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar ku doakan. Kami percaya Tuhan, kami menjawab segala sesuatu yang kami harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Katakan, ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan engkau angkat kedua belah tanganmu. Sebab Bapa yang kekal senantiasa mencurahkan berkat-Nya atasmu yang mengasihi Dia, yang mempercayai Dia di dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk beribadah, memuji menyembah Engkau, dan membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini semua berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, kiranya Engkau meteraikan itu di dalam hidup kami. Engkau tuliskan dia dalam hati kami, dan Engkau taruh di akal budi kami, sehingga setiap hari jalan kami menjadi terang oleh firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang terus memimpin kami kepada kebenaran-Mu itu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menggenapi segala rancangan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami sampai memperoleh segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan kepada kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang senang memberkati kami. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin dan menuntun engkau dalam setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.